Halo semuanya. Selamat datang di AI Podcast, podcast yang membahas segala hal seputar sepak bola, khususnya Timnas Garuda. Gue Ardi, dan seperti biasa, gue ditemani oleh partner gue, Andrew. Halo. Wah, episode kali ini bakal panas banget, bro. Sepak bola Indonesia lagi diguncang berita besar. Shin Tae-yong resmi dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Iya, ini berita yang cukup mengejutkan, apalagi ST begitu kita biasa nyebutnya udah membangun tim ini dari nol. Banyak yang protes, banyak yang mendukung keputusan ini juga. Nah, sebelum kita bahas penggantinya, Patrick Kluivert, kita kupas dulu nih. Kenapa sih STY dipecat? Kalau kita lihat dari luar, ST ini sebenarnya berhasil meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Tapi kalau dari sisi federasi, ada beberapa alasan yang katanya jadi penyebab pemecatannya. Betul. Salah satunya, hasil di Piala Asia 2023. Oke, kita lolos ke babak 16 besar, tapi mungkin ekspektasi PSSI lebih tinggi. Mereka pengen kita bisa melaju lebih jauh, atau setidaknya menunjukkan performa yang lebih stabil. Padahal, kalau kita ingat, sebelum ST datang, kita jarang banget bisa bersaing di level Asia. Dia bawa Indonesia naik level. Jadi, kalau dibilang gagal, menurut gue sih agak kurang fair. Nah, ada juga isu soal komunikasi antara STY dan federasi yang katanya mulai kurang harmonis. Beberapa kali kita dengar ada ketidaksepahaman soal program pelatihan, pemanggilan pemain, bahkan kebijakan naturalisasi. Benar. Shin Tae-yong kan beberapa kali mengeluhkan kurangnya dukungan dari PSSI dalam hal fasilitas dan program jangka panjang. Bisa jadi ini juga yang bikin hubungan mereka renggang dan akhirnya berujung pada pemecatan. Tapi sebelum kita bahas penggantinya, kita harus apresiasi dulu apa yang udah dilakukan STY buat sepak bola Indonesia. Setuju. Kita coba breakdown prestasinya ya. Yang pertama, fisik ke mentalitas pemain. Dulu, stamina pemain kita gampang banget habis di babak kedua. Sekarang, Timnas Indonesia udah jauh lebih kuat dalam bertahan dan menyerang sepanjang 90 menit. Kedua, taktik ke gaya bermain. ST menerapkan pressing tinggi dan counter attack cepat. Ini yang bikin kita bisa menang lawan tim-tim besar seperti Kuwait dan Vietnam. Ketiga, regenerasi pemain. Jangan lupa, ST juga berjasa dalam regenerasi timnas. Dia berani mainin pemain muda kayak Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, sampai Ivar Jenner dan Rafael Stuik. Keempat, lolos ke Piala Asia U20 Senior. Ini pencapaian yang nggak bisa diremehkan. Timnas kita bisa lolos ke Piala Asia di berbagai kategori. Nah, kalau kita lihat dari poin-poin ini, jelas ada progres. Tapi ya itu, mungkin federasi pengen sesuatu yang lebih instan. Dan akhirnya, mereka menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Buat pecinta bola sejati, nama Patrick Kluivert ini nggak asing. Legenda Belanda, jebolan Akademi Ajax, mantan striker Barcelona. Iya, karir bermainnya luar biasa. Dia bagian dari generasi emas Belanda di akhir 90-an, juara Liga Champions bareng Ajax, lalu jadi bintang di Barcelona. Tapi kalau dari sisi kepelatihan, gimana? Nah, ini yang menarik. Kluivert emang punya pengalaman melatih, tapi nggak terlalu banyak sebagai pelatih utama. Pertama asisten pelatih di Timnas Belanda, 2014, waktu itu dia jadi asisten Louis van Gaal di Piala Dunia 2014, dan mereka sukses bawa Belanda ke semifinal. Kedua direktur Akademi Barcelona, 2019 hingga 2021. Dia sempat menangani Akademi La Masia, tempat lahirnya banyak bintang. Terakhir pelatih Kamerun, 2018, sementara, nggak lama, tapi sempat menangani timnas Kamerun di beberapa pertandingan. Jadi, bisa dibilang dia punya pengalaman, tapi belum terbukti sebagai pelatih utama. Menurut lo, cocok nggak buat timnas Indonesia? Kalau dari filosofi sepak bola, Kluivert pasti bakal bawa gaya Belanda. Total football, penguasaan bola tinggi, dan serangan terstruktur. Tapi pertanyaannya, apakah pemain kita bisa cepat adaptasi?
Nah, itu dia. ST udah bikin sistem yang cocok dengan karakter pemain Indonesia. Kalau Kluivert mau ubah total, bisa makan waktu lama buat transisi. Setuju. Tapi ada sisi positifnya juga. Dengan latar belakangnya di Akademi Ajax dan Barcelona, dia bisa bantu membangun fondasi jangka panjang buat pemain muda kita. Iya. Apalagi kalau dia bisa meningkatkan level teknis pemain kita biar lebih taktis dan kreatif. Federasi pasti kasih target tinggi. Mungkin kita dituntut buat lolos ke Piala Asia 2027 atau bahkan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, kalau kualifikasi Piala Dunia, itu tantangan berat. Tapi dengan naturalisasi dan pemain muda berbakat yang kita punya sekarang, bukan nggak mungkin. Nah, selain Patrick Kluivert, yang nggak kalah penting adalah siapa aja asisten pelatih yang bakal dia bawa. Karena tim kepelatihan ini yang nantinya bakal bantu menerapkan filosofi dan strategi yang sesuai buat timnas Indonesia. Betul. Dan ini dia yang menarik, Kluivert nggak sendirian. Dia bawa Denny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerard van den Burg sebagai asisten pelatih. Ini nama-nama yang punya pengalaman besar di sepak bola Belanda. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, Denny Lanzaat, mantan gelandang timnas Belanda yang pernah main di AS Alkmaar, Wigan Athletic, dan Feyenoord. Setelah pensiun, dia jadi asisten pelatih di beberapa klub Eredivisie. Dia dikenal sebagai pelatih yang fokus di penguasaan bola dan transisi permainan. Kedua, Alex Pastoor ini nama yang punya pengalaman sebagai pelatih kepala di beberapa klub Belanda, seperti Excelsior dan NEC Nijmegen. Dia juga pernah melatih di Austria. Bisa jadi, dia bakal berperan dalam strategi dan taktik permainan. Ketiga, Gerard van den Burg, kalau ini legenda Belanda yang pernah juara Euro 1988. Sebagai mantan pemain Ajax dan PSV Eindhoven, dia punya pengalaman besar dalam membangun teknik dan kreativitas pemain. Wah, kalau kita lihat dari latar belakang mereka, ini kombinasi yang menarik. Ada pengalaman di level top Eropa, ada juga yang punya spesialisasi di pengembangan pemain. Setuju. Bisa jadi mereka bakal membantu pemain Indonesia lebih disiplin dalam taktik dan memperbaiki aspek teknis, terutama penguasaan bola dan pergerakan tanpa bola. Tapi tantangannya tetap sama. Gimana mereka beradaptasi dengan karakter dan budaya sepak bola Indonesia? Iya. Adaptasi itu kunci. Kalau mereka bisa nyambung dengan pemain kita dan menemukan pendekatan yang pas, timnas bisa naik level. Tapi kalau enggak, bisa jadi transisinya bakal sulit. Kita bakal pantau terus perkembangan ini. Apakah kombinasi Kluivert dan timnya ini bakal sukses atau justru jadi eksperimen yang enggak berjalan sesuai harapan? Yang jelas, ini langkah besar buat timnas Indonesia. Kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Jadi, pemecatan Shin Tae-yong ini memang kontroversial. Tapi kita harus move on dan lihat apa yang bisa Patrick Kluivert bawa ke timnas Indonesia. Setuju. Ini era baru buat Garuda. Semoga Kluivert bisa kasih gebrakan positif dan bikin kita lebih kompetitif di Asia. Buat kalian yang punya pendapat, setuju atau enggak sama pergantian pelatih ini, kasih tahu kita di kolom komentar atau DM kita di sosial media. Oke, itu aja buat episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sepak bola.